telur dulu atau ayam dulu? Dalam pelajaran makrifat, pertanyaannya bukan sekadar mencari siapa yang lebih dulu, tapi belajar melihat asal dari segala sebab. Ayam berasal dari telur, telur berasal dari ayam, lalu siapa yang menciptakan keduanya? Disitulah kita diajak menyadari, jangan hanya melihat sebab, kenalilah Sang Pencipta. Sebab, mari kita simak penjelasan Abah sampai selesai. Tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa akan menerima apa yang dia tanam di kehidupan sebelumnya. Inilah hari ini. Maka kata Abah, jangan aneh buat teman bos saya ini, kurang bekerjanya biasa-biasa saja. Ya, tanamanmu yang dulu. Tapi sekarang ini saya udah jungkir balik begini tapi nggak ada hasil. Ya, sekarang yang kamu lakukan adalah tanamanmu untuk yang depan. Tapi hari ini kau panen, silakan kamu pergi ke kebun. Kamu pergi ke kebun, kamu manen. Dan kamu juga nanam. Kamu manen dari tanaman yang dulu. Tapi kamu nanam untuk bekalmu yang akan datang. Makanya tadi, mana akhir, mana awal, kan bulat. Coba, ayam dulu, telur dulu. Ahad dulu, Senin, balik lagi Ahad. Maka Allah katakan, tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahari fil lail. Kemana perginya siang dan perginya malam? Mana batas malam dan siang? Nggak ada, orang bulat kok. Makanya lihat surat As-Samsi, wadduha tadi. Ada semua. Bagaimana waktu duha datang? Bagaimana waktu pagi-pagi fajar? Bagaimana apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa rasulina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu di seluruh Nusantara. Salam perbaikan, salam pencerahan, salam sejahtera buat panjenengan semua dimanapun berada di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Polomiana sampai semuanya adalah dalam kebahagiaan. Juga sahabat-sahabat Malaysia, Kuala Lumpur, Malaka. Selamat pagi Pak Abu di Malaka, selamat pagi semua ya. Pak Nurdin di Rau, Bang Kamal di KL, ya, Ayahanda Sari. Dan selamat pagi juga sahabat-sahabat Singapura, ya, Bang Kasman, Ibu Siti, sehat semua ya, Bu Siti yang di Taiwan, yang apa namanya, juga Mama Yuni ya yang di Taiwan juga, dan juga dari Hong Kong, Mas Rudi yang ada di Sydney. Ini lagi Abah sedang cari travel ini kemarin setelah ngobrol sama temen ternyata penerbangannya cukup lama ya. Kayaknya kalau penerbangan di atas 9 jam tuh Abah masih capek pulang dari Eropa itu. Gitu ya. Makanya ini apakah Perth, ya kalau Perth kan baru 5 jam ya. Tetapi Sydney itu lumayan jauh ya. Gitu. Jadi kelihatannya Australia ini harus belum ini. Kemarin juga ngecek Uzbekistan. Uzbekistan juga lumayan jauh sahabat penerbangannya. Ini. Makanya ini bukan masalah Abah memilih tempat sebenarnya, tetapi adalah karena sekarang ini penerbangan di atas 9 jam itu kayaknya masih lelah gitu kan tadi semua ya. Nah itulah yang penting, biar saja ini mau kemana nih badannya ya. Di dalam menelusuri betapa luasnya adalah bumi Allah, dan kemanapun kita berhadapan hanya bertemu Dia kan gitu ya, dan selalu menyaksikan nur jamal Allah dalam segala apa yang
dilihat oleh mata di seluruh penjuru bumi ini. Inilah, dan menunjukkan juga bahwa bumi ini bulat, ya, jelas kepada kita bahwa kehidupan kita ini adalah seperti lingkaran tadi semuanya, ya. Maka ini sudah ditulis oleh teks Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya yang merupakan juga seorang ahli ma'rifat, ya, tadi semua. Wage Rudolf Supratman itu adalah ahli ma'rifat. Maka kalau lihat adalah liriknya di dalam lagu Indonesia Raya, jelaslah tadi semuanya. Cuma sekarang manusia Indonesia ini sudah kehilangan jiwa tadi semuanya. Karena sekarang ini sudah menjadi manusia badan tadi semua. Nah, ada dua bagian kata Abah juga dalam diri kita. Satu berputar ke kanan tubuh kita. Tetapi jiwa kita adalah berputar ke kiri tadi semuanya. Maka inilah yang menjadikan manusia tidak pernah bahagia, karena satu tapi dua tapi satu tapi dua, gitu. Yang dohir produk bumi selalu ingin ke kanan, gitu kan. Adalah didorong dengan tentara nafsu, hawa nafsu ke kanan. Sementara jiwa, ruh ingin balik ke Allah kiri, gitu kan. Tawaf ke kiri dia. Karena maka disinilah sesungguhnya rasio kebahagiaan manusia tergantung seberapa banyak gerak putarannya ke kanan arah jarum jam atau putaran jiwanya muter balik ke kiri. Harusnya memang satu. Itu. Setelah mengerti siapa dirimu, gitu. Sebenarnya adalah putarannya adalah walaupun geraknya seolah-olah ke kanan, tetapi sebetulnya hakikatnya ke kiri. Nah, itu yang seharusnya. Berarti jiwa raganya sejalan. Jiwanya kuat tadi semua, badannya sehat, gitu kan tadi. Kalau bahasa guru saya cager bager, cager ruhna, bager awakna tadi semuanya, ya. Sehat dohir batin, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, itu sehat badan, sehat jasmani, sehat rohani tadi semua. Sehat jasmani, sehat. Jannatul ma'wanya punya cukup makan, cukup minum, cukup pakaian, cukup sandang, cukup hiburan. Kan harus begitu. Gitu. Jadi yang harus dipahami sekali lagi, ada satu bagian luar yang diciptakan, disebut dengan adalah khalaqo. Inni khaliqun basaron. Inni khaliqun basar. Itu semua. Laqad khalaqnal. Nah, itu khalaqo. Dari semuanya, bagian cangkang. Maka yang bagian cangkang ini adalah selalu, karena kehidupan ini adalah perjalanan, tetapi perjalanannya kayak hamster, muter saja begitu, gitu. Ya ada mana awal, mana akhir. Tadi. Makanya Allah itu awal yang tiada awal, akhir yang tiada akhir, yang dimana adalah ada makhluk yang dohir dan batin, yang didohirkan, yang dibatinkan. Tapi dalam frame bulat tadi semuanya. Makanya kita selalu diajarkan tawaf tadi semuanya, ya. Semua agama melakukan tawaf, sahabat. Ya, sahabat-sahabat Buddha adalah di Candi Borobudur berputar ke kiri mereka itu. Sahabat-sahabat Hindu, abang saksikan di kuilnya berputar juga ke kiri. Nah, Islam pun berputar juga ke kiri. Karena putaran ke kiri adalah putaran kembali. Dan sementara layangan pada satu sisi adalah diulur keluar, ya. Tetapi harusnya kita adalah talinya itu ingat, golong balikan kepada golong dari semuanya. Maka itulah kenapa dalam Al-Quran Allah menyuruh, ayo kembali. Ayo kembali. Nah, kembali itu bukan mati. Kembali itu adalah tadi. Karena kata Abah juga, kenapa mati itu adalah, jiwa itu adalah nafsun tadi semua. Karena hanya mencicipi. Dohir, batin, dohir, batin, dohir, batin. Sebagaimana bumi ini, ya sahabat, hari ini tanggal 22 Zulhijjah. Maka Abah mengajak persiapan Muharram. Tapi sebelum Muharram itu jangan sampai kita adalah manusia karung tadi semua. Karena ada kuring di dalam kurung tadi semua. Mana kurung? Badanmu. Mana kuring? Jiwamu. Nah, kalau seandainya kuring dan kurung tidak tidak menyatu, jadilah karung dari semuanya. Kalau sudah jadi karung, serba kurang segalanya.
kurang makan, kurang bahagia, kurang rizki, kurang aja tadi semuanya ya. Karena ibaratkan dua elektromagnetik, makanya ada elektro, ada magnetik. Jadi ada listrik, ada magnet tadi semuanya. Maka ada hukum tarik menarik, ada hukum tolak menolak, ada hukum frekuensi, vibrasi, ada hukum gelombang, gelombang longitudinal, gelombang transversal, berlakulah hukum cahaya di alam ini. Siapa mendekat cahaya, bahagia. Siapa mendekat cahaya, menderita. Siapa berputar pada orbit cahaya, bahagia. Siapa keluar dari orbit cahaya, menderita. Semudah itu sebetulnya. Nah, kenapa menjadi sulit? Karena si tubuh ini, si kurung yang mengaku dirinya si kuring. Nah, itu. Padahal itu hanya kurung. Nah, gitu. Manusia ngikut si kurung. Lupa pada si kuring. Tadi semuanya. Ada jiwa, ada raga. Nah, itulah. Tapi manusia adalah mengikuti raga. Sholatnya juga pakai raga. Nah, itu. Tadi semuanya. Nah, itulah. Makanya kalau orang marifat itu disebut tidak sholat, bukan tidak sholat. Sholatnya beda. Gitu dalam arti tidak pernah merasa sholat. Karena yang sholat yang di dalam. Hanya melihat di tubuhnya saja dilihatkan kayak gerak ruku sujud. Sebenarnya yang sholat di dalam. Gitu. Karena tadi. Maka inilah Abah mengajak sahabat. Kalau ingin maka bahagia. Ayo. Jangan menjadi kurung. Ajak kurungmu bahagia. Jadi bukan kurung yang bisa membawa bahagia si kuring. Tapi si kurung itu hanya akan bahagia kalau si kuring bahagia. Ingat itu. Ya. Makanya bangunlah jiwanya dulu. Pendiri bangsa ini sudah membuat lagu sahabat. Bahkan kita ini abadi. Lihat lagunya. Lagu Indonesia Raya ini. Kalau orang sudah ngerti, sebetulnya penulis lagu aja sudah mengatakan manusia itu hanya akan diulang saja. Dan bumi inilah panggungnya. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrij. Itu untuk jasad. Untuk wadi, madi, mani, manikam. Jadi semuanya. Makanya semua manusia itu inilah ibu pertiwi, ibu. Tempat kita kembali kepada ummi itu. Bahkan Nabi Muhammad pun mengatakan ummi itu salah satu ummi yang paling utama adalah tanah air ini. Maka di bumi ini ada. Makanya sebut kata Allah minha. Di tempat ini kamu dari tanah Indonesia kamu dilahirkan. Dari udara Indonesia kamu dilahirkan. Dari air Indonesia kamu dilahirkan. Dari api Indonesia kamu dilahirkan. Oh, dikandung tadi. Dikandung ibuku itu. Nah, itu. Salah, dikandung ibu pertiwi. Itu semuanya. Makanya di dalam lagu Indonesia yang apa namanya yang belum dirubah, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Tulisannya. Berdiri. Makanya kenapa sholat akim, akoma yukimu ikomatan. Selama tubuhmu ini berdiri, punya tubuh, sholatlah kalau kamu sudah sadar gitu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Tubuhmu adalah Indonesia. Sama seperti konsep Al-Farabi. Tubuhmu adalah kerajaan. Kalau ingin tubuhmu baldatun toibatun warobun gopur, artinya tadi, jangan sampai si kuring dikurung. Tadi semua. Akhirnya jadi karung. Nah ini hari ini Abah saksikan Nusantara ini. Karena perbuatan kolonialisme yang merubah, membulak-balikan sejarah, membulak-balikan hukum agama. Tapi karena yang on ngikut aja kayak kebo. Ditarik-tarik aja. Suruh gitu-gitu aja. Akalnya nggak dipakai. Tadi. Akal maasi, maadi, akal ruhi, akal kulinya nggak jalan. Ada semuanya. Taklid buta. Taklid buta itu kebo. Ada semua. Ya. Tadi. Dituntun anak kecil aja nurut aja. Ditarik ke lubang mau disembelih pun nurut saja. Nah itulah.
hari ini. Karena kurung-kurung yang mati, yang sudah menutupi si kuring. Yang sholat si kurung. Hanya sholat karung. Tadi semua. Sholat karung, puasa karung, hajian karung. Tadi semuanya. Berilmu pun karung. Tadi semua. Ini pendiri bangsa sudah luar biasa dari awal. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia satukan. Maka apa? Di dadamu ada Garuda, ada Pancasila. Sama Pancasila itu. Adalah rukun Islam ada 5, Pancasila ada 5. Itu karena pendiri bangsa mengerti. Hakikat Allah itu alif lam lam ha, kelima tasjidnya. Hakikat Muhammad itu tubuhmu mim ha mim dal, kelima tasjidnya. Kawinkan, tuh, satukan dohir batin, jiwa raga. Tapi yang harus dibangun adalah si zatnya dulu, itu hakikat ruhmu dulu, hidupnya. Maka kenapa ada bahasa imsak, saum? Maka tadi kata Abai ini adalah persiapan Muharram. Karena kalau sekarang tanggal 22 Zulhijjah, maka di Muharram itu kamu harus siap-siap melepaskan baju. Tuh. Supaya apa? Yang berjalan menuju Allah itu bukan karung atau kurung, harusnya si kuring. Tuh. Ada kuring dalam kurung. Tadi semua. Ada batin dalam dohir. Tadi semua. Dan Allah sudah mengatakan, ar-rijalu qawwamuna. Nah, ruh pemimpin buat jasad sebetulnya. Karena hakikat adalah ruhmu, jiwamu laki-laki. Itulah kenapa Allah itu adalah menggunakan domir huwa. Allah bukan laki-laki, bukan perempuan. Seolah-olah di mata Allah yang ada itu maskulin. Hakikat dia. Malaikat laki-laki. Nabi laki-laki. Barulah tubuhnya kekasihnya. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Nanti itu buah, samroh. Makanya perjalanannya dari Muharram. Tapi Muharram tergantung tadi dari tahun lalu. Tanaman yang kau lakukan di Rajab, Sa'ban, Ramadan. Perkara yang mudah, kelihatannya aja kayak teori, tapi yang penting SOP. SOP, standar operasi tadi, frekuensi Tuhan. Bagaimana sih kita berada pada frekuensi supaya kita nggak keluar dari orbit? Bagaimana saya ingin nonton terus siaran RCTI tanpa berpindah ke Indosiar, tanpa itu harus berada pada gelombang itu. Tadi semua, gelombang Allah, semua. Gelombang cahaya. Keluar dari gelombang cahaya berarti gelombang kegelapan. Tubuh kita adalah kegelapan. Maka pada saat kita berada pada tubuh, disitulah penderitaan. Disitulah. Maka kenapa kata Abah, dalam sholat, dalam apa, harus pakai ihram. Takbiratul ihram. Ihram duri yang dohir. Supaya yang ada hanya dia. Akbarkan. Tadi. Di tempat sujudmu katakanlah hayyun la ilmun, serahkan diri dohirmu. Sampai kamu telanjang. Semua. Serahkan, ada sifat Ayan Horaziah berdiri di depan la hayyun la ilmun, itu semua ya. Mundurlah kamu semuanya, biarkan Muhammad yang sholat tadi semua, supaya bukan kurung yang sholat tapi kuring semua ya. Karena kalau sholatnya kurung ya nggak nyambung kemana-mana. Kalau sholatnya kurung, nggak nyambung dari semuanya. Inilah persoalan hari ini. Sampai Allah mengingatkan, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia menyembah Allah itu dengan pinggiran, itu si kurung. Si kurung. Nah gitu. Sehingga orang yang sholat seperti itu diancam oleh Allah. Tadi. Bahwa sesungguhnya sholat mereka, bahwa mereka itu adalah sholatnya hanyalah siulan dan tepuk tangan dari semuanya. Sahabat, awailul lil musholin, celaka. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan, itu hanyalah siulan dan tepuk tangan. Karena yang sholat adalah kurung, bukan kuring. Sementara kurung tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Si kuringlah yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Dari semuanya. Casing HP tidak bisa berhubungan dengan provider. Si SIM card lah yang berhubungan dengan provider. Karena SIM card lah milik provider. Karena kuring lah milik provider. Kuring lah milik Allah.
Karena kuring adalah sebagian ruh Ahmad yang dipancarkan kepada kita di semuanya. Tuh. Jadi kita harus mengerti konsepnya. Kalau semuanya karena berlaku di alam ini hukum sunatullah. Kalau seandainya tidak mengikuti sunatullah, berarti kata Allah, tilka sunatullah. Walan tajida li sunnati. Kamu tidak bisa merubah sunatullah. Tidak bisa kamu walaupun doa kayak apa, memaksa air yang ada di ketel yang kamu panaskan supaya jadi es batu. Nggak bisa. Seperti kamu naruh air di dalam freezer berdoa supaya mendidih. Itu sunatullah. Itu tidak bisa dilawan. Siapapun yang melakukannya di alam dunia ini, mau oleh orang gila sekalipun, orang paling kafir sekalipun, kalau sudah ngikutin sunatullah, ketemu Allahnya tuh. Ketemu. Tapi walau kamu syekh sekalipun, tapi kalau kamu tidak berseberangan dengan hukum sunatullah, maka nggak bisa. Inilah maka kisah-kisah dulu ini akibat gara-gara si Senokogronya banyak membuat kisah-kisah khurafat seolah-olah manusia ini. Inilah. Nabi Muhammad nggak sakti kok. Dilempar batu berdarah. Perang juga takut sampai nempel waktu kalah di perang Uhud sampai berdarah. Ini kadang-kadang orang Islam ini udah korban semuanya. Nabinya sendiri perut diganjal batu, lumrah itu. Nggak ada makanan diganjal batu, lumrah. Tadi pada saat beliau dilempar batu di Taif berdarah. Ini ingin sakti. Yang diceritakan kegogohan. Buat apa wali diceritakan karomah kesaktian kegogohan? Tadi semua yang gagah itu jin, ingat itu. Ya, ayo jadi manusia. Kalau ingin bahagia, jadilah manusia. Tapi ingin jadi manusia, kita harus mengerti mana basyarun, mana ins, mana annas manusia, mana insan. Kita harus mengerti. Karena itu adalah 4 lapis. Allah menyebut kita ins, Allah menyebut kita basyarun, Allah menyebut kita annas, Allah menyebut kita insan. Itu diri yang satu tapi beda-beda area, rest area. Kayak ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Satu tapi beda area. Tuh. Sama saja pada saat Allah bicara Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, dan Allah sendiri. Itu satu. Jangan dikira kamu Allah ngejajar aja punya staf 4. Inilah tauhid yang on tadi semua hari ini. Ya. Kamu kira Allah tuh nyuruh Jibril. Siapa Jibril itu? Apanya Allah Jibril itu? Apanya Allah Mikail itu? Makanya il belakangnya. Jibril, Jabaroil, matamu. Nggak usah susah-susah. Maka tiap hari kita diajarkan Jibril kok. Karena kita nggak jalan akalnya. Sehingga agama itu dijadikan khurafat. Khayal, khoyal. Padahal Allah itu hakul mubin. Hakul itu adalah nyata. Jelas, pertelo, mubin, pertelo. Nggak ada yang ditutupi oleh Allah itu. Maka pendiri bangsa aja udah ngerti, sahabat. Cuma kemudian dibelokkan, bahkan lagu ini sudah dirubah. Tadi semuanya. Lihat era Kartini. Tadi. Terbitlah terang. Hilang gelap, terbitlah terang. Apa itu maknanya? Makrifat juga itu. Gelap itu tubuh kita. Nah manusia ingin bahagia dengan tubuhnya. Bekerja keras tubuhnya. Ibadah tubuhnya. Jiwanya mati, tertutup. Kuringnya ditutup oleh si kurung. Gak sadar jadi karung. Yang umroh karung. Yang ceramah karung. Tuh. Yang sholat si karung. Makanya cirinya si karung. Dia gak ngerti apanya. Kalau karung diisi duit ya diam. Diisi kotoran, ya diam. Dikasihin juga diam. Nah inilah akibat kuring yang ketutup dengan karung. Dengan kurung. Tadi semuanya. Akibatnya jadi karung. Nggak sadar. Sholat karung. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasbihatan. Hanya sia-sialah kata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Kalau ke bahasa Nabi. La sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat. Bagi yang sholat adalah kurung, bukan kuring. Itulah kenapa harus ada ihram, takbiratul ihram. Karena untuk mengucapkan segat mubalaghah
akbar, Allahu Akbar, itu membutuhkan ihram. Karena Allah tidak akan akbar sebelum tadi semua kamu dihilangkan, dilenyapkan dalam itikadmu. Akbarlah dia. Itulah kenapa kalaupun bukan haji harus pakai ihram tadi semuanya. Nggak usah nggak pakai ihram. Maka adalah hukum larangan ihram tadi semuanya. Maka sebetulnya tiap hari kita harus ihram sebetulnya tadi semua ya. Tiap hari. Maka selama kau ihram berarti selamanya kau adalah hiji tadi semuanya. Maka haji adalah pada saat sudah menyatu syahadat, sholat, zakat, puasa sudah satu hiji tadi semuanya. Nah hiji tadi. Satu nusa pada tubuhmu, satu bangsa pada tubuh, satu bahasa. Tapi dibangun dalam skala semuanya berbeda-beda tapi satu. Tangan adalah milikmu. Maka tadi pada saat kakimu kesandung, yang mengaduh mulutmu, yang menangis matamu, yang pening jidat kepalamu. Inilah sesungguhnya adalah. Makanya kenapa pendiri bangsa adalah harus kita hidupkan jiwanya, balu raganya. Maka dari perjalanan Muharram itu sahabat. Maka kenapa di bulan 9 tadi semua adalah bahasanya ada Ramadan atau saum atau syam dari semuanya. Ya. Ada saum, ada syam. Supaya apa? Idul Fitri. Kembali pada fitrah. Tadi. Apa kembali pada fitrah? Kembali pada kuring. Bukan pada karung. Tuh. Habis imsak kamu adalah si kurung di bulan Ramadan. Supaya kamu balik pada kuring. Tuh. Imsak casing HP-nya supaya kamu balik di akhir Ramadan itu kepada SIM card-nya gitu. Supaya apa? Nanti si kurung mendapatkan kebahagiaan. Maka ada Syawal, salah. Ada kebahagiaan. Jadi di akhir Ramadan itu ada iftar. Setiap habis puasa ada iftar. Maka id dari kata ada yang udu itu kembali adalah kepada kuring. Bukan lagi kurung. Kalau tidak, habis Ramadan pun tetap karung. Maka habis Ramadan bukannya bahagia, tambah pusing. Karena si kurung menuntut banyak. Anaknya si kurung menuntut baju lebaran. Anaknya si kurung, sementara kuringnya tidak pernah dihidupkan. Akhirnya jadi manusia karung. Tadi semua. Maka di bulan Dzulqa'dah tidak bisa qa'adu, duduk pada satu tempat. Pada satu titik. Untuk yang kamu kembali adalah Dzulhijjah, hiji, jadi Sabtu. Supaya kamu bisa Muharram. Tuh. Balik lagi ke Muharram. Karena hidup ini ayam, telur, ayam, telur, ayam, telur, ayam, telur. Gitu. Dohir, batin, dohir, batin. Makanya di dadamu ada Garuda Pancasila. Ada bintang. Ada rantai yang satu kotak, yang satu bulat. Itu aja. Abah sudah melihatnya. Yang menulis lagu itu adalah ahli ma'rifat. Dia mengerti. Plus dan minus di situ. Laki-laki dan perempuan. Jiwa dan raga harus dikawinkan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kalau tidak begitu, manusia akan mentuhankan agama. Kalau tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab, maka itulah ketuhanan yang Maha Esa. Bukan kealohan anu hiji. Ketuhanan. Apapun kau menyebutnya. Selama innama ilahukum ilahu wahid. Lihat kata Quran. Nasrani, Majusi, Yahudi. Semuanya berhak atas kebahagiaan surga. Selama dia adalah lakukan amal soleh. Jadi intinya adalah bukan sholat. Sholat. Intinya adalah sholatnya itu yang mana kan gitu. Adalah ujung perbuatan dirimu adalah pada saat orang bahagia itu akan mencerminkan sifat bahagia. Orang yang sudah bahagia itu akan membahagiakan orang lain. Orang yang sudah jadi cahaya itu, menjadi kuring itu akan memberikan adalah isi, adalah apa namanya, menjadi bagian dari kehidupan ini, sahabat. Maka disitulah ada rantai yang satu kotak, satu bulat. Itu perlambang dohir batin. Tapi dia berputar. Itulah makanya Indonesia tempat berdiri. Kemudian Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya.
Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum, dari wadi, madi, mani, dari saripati api, angin, air, balik lagi ke sari api, air, tanah. Cangkangnya itu. Makanya setiap manusia adalah melakukan perjalanan. Perjalanan dohir batin. Hanya casing yang diganti. Itulah kata Abah. Karena casing berputar ke kanan. Maka tadi, ayo. Matikan yang casing dohir supaya kamu abko bersama yang bako. Abko wal bako wahid. Supaya kamu adalah bersatu. Kamu adalah marzuk dengan rozik. Semua. Melebur. Bukan konsep itihad. Bukan konsep ulul. Karena kita adalah sebenar-benarnya kita memang hanyalah cahaya. Tidak ada. Dan cahaya itu adalah yang sudah berupa menjadi energi. Energi itu sekarang nyatalah dalam bentuk materi dari semuanya. Semua materi ini adalah hanyalah Adam. Adapun energi adalah Muhammad. Adapun cahaya adalah seolah-olah Allah. Hanya foton yang dibentuk oleh boson Nur Muhammad yang disebut identitas, disebut Adam. Semuanya Adam di dunia ini. Yang kau lihat itu. Untuk identitas dari semuanya. Ingat itu. Itulah kisah Adam. Maka hidup abadi. Fiha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarah. Di tempat ini kau dihidupkan. Di tempat ini kau dimatikan. Itu si jasad tuh. Si casing. Karena kalau casing ini abadi, nggak bisa. Casing ini. Karena casing ini untuk menerima surga dan neraka. Tergantung si kuring itu sadar. Dari semua. Maka surga dan neraka itu ya di sini. Semuanya. Dunia akhirat juga ini. Maka Allah surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan yang lain. Surat Hud ayat 178 tentang surga dan neraka, di mana kamu masih bernafas, di mana kamu masih ada langit dan bumi. Ya tadi, langit adalah jiwamu, bumi adalah badanmu, dari semuanya. Maka itulah pada saat iblis itu, kisah iblis itu jangan hanya syariat. Siapa yang disebut iblis itu? Pada saat kata Allah, qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Kenapa kamu iblis tidak mau sujud? Oh, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu li basyarin. Ingat itu, bashar. Allah bicaranya bashar. Khalaqtahu min solsolin. Tuh, sol, hamain. Tadi, air dengan campur dengan tanah. Tadi semua. Ya, angin bercampur dengan api. Tadi semuanya. Itulah wadi, madi, mani, manikam. Sedulur papat, 5 pancer. Dari semuanya. Ya. Yang batin yang jadi alif lam lam ha dengan tasjidnya. Dohirnya mim ha mim dal dengan tasjidnya. Nah ini harus kawin. Dohir batin. Dan Allah sudah ingatkan. Wa idkulna ya adamuskun. Anta itu wazauz. Punya pasangan. Ada anion dan kation. Ada plus, ada minus. Tadi. Ada kurung, ada kuring. Kau berjalan bersama kuring atau kurung? Nah, sekarang banyakkan manusia sholat yang pakai kurung. Makanya Syatoilah ingatkan al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujud. Amal itu adalah hanyalah kosong, bohong, mati. Kecuali ada arwahnya. Amal itu adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Pada saat si kurung mengerti sebenarnya dirinya adalah kuring. Nah itu. Siapa kenal kurung, dia akan kenal kuring. Siapa kenal kurung, maka dia. Siapa yang tidak kenal kurung, maka dia jadi karung. Inilah persoalan hari ini. Si kurung yang menutupi si kuring, yang akibatnya menjadi karung. Dia tidak id pada bulan Ramadan, bulan ke-9. Tidak tutup 7 lubang di kepalanya, 2 lubang di bawahnya, 9 lubang. Id kembalikan. Oh 9 lubang itu tempat datangnya. Di mana ada si kuring memberikan. Pada saat si kuring datang ke mata disebut basor. Diakunya punya si kurung. Pada saat si kuring adalah memantulkan cahaya di telinga disebut sama. Diaku oleh si kurung. Pada saat si kuring memantulkan adalah si ruh itu kepada mulut disebut kalam. Diaku. Nah inilah. Terjadilah manusia membunuh Tuhan. Tuhannya mati, kamu yang ada. Kuringnya mati, dikurung tadi. Tapi
Yang ada sekarang ini manusia karung. Yang jadi presiden, yang jadi apa, semua menteri, yang jadi apa. Jadi, makanya jangan aneh, tangkap tangan, apa semua. Menteri agama tangkap, ya tadi. Menteri karung, tadi semua. Karena dia adalah yang sudah lupa tadi semua. Ya. Ini saya pahami. Tadi, makanya di dalam Indonesia Raya itu begitu indah. Indonesia tanah pusaka, pusaka semuanya. Nah ini, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Karena pihak khalidun. Kalau kamu dari tanah ini, kau dilahirkan, kata Tuhan, kau dikembalikan ke tanah ini. Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Summa ilaihi, ilaihi marji'ukum jami'an, wa adallahi haqqa, innahu yabda'ul khalqa. Summa yu'iduhu. Dikembalikan dikembalikan tadi semua. Maka kalau seandainya kita ingin si kurung itu mendapatkan nikmat, maka dia syaratnya walitukmilul iddata walitukabbirullah. Walitukmilul id. Sempurnakanlah selama Ramadan imsaknya 30, 300 dan sempurnakanlah selama Zulhijjah tanggal 1 tanggal 9 adalah idnya, imsaknya. Maka kamu Ashabul Kahfi yang akan keluar dari gua. Tuh. Itulah kisah Ashabul Kahfi. Keluar dari gua setelah tidur 309 tahun. 330 kamu imsak di Ramadan. 9 tahun kamu imsak di Zulhijjah. Supaya hiji. Supaya Muharram sudah kembali kepada suci. Muharram semuanya. Maka hanya yang kosong di Muharram kemudian bisa berjalan di Safar. Tuh. Lahirlah Rabiul Awal di bulan ketiga Muhammad pada dirimu karena kau adalah Muhammad semuanya. Tidak ada yang bukan Muhammad. Jangan hanya memandang Muhammad sosok. Muhammad sosok itu hanya contoh buat kita. Untuk seperti dia. Ya. Jadilah akhir perjalananmu sebagai adalah khotamun nabiyyin adalah Muhammad. Tubuhmu adalah khotam. Ngaji harus khotam. Berarti kalau begitu perjalananmu adalah selesai semua ya. Maka dikatakan di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Pihak khalidun. Jadi semua ya. Indonesia tanah pusaka tentu. Karena kita ini akan rewind pusaka. Apakah tanah ini sudah jadi WC? Maka tadi istinjanya harus benar. Kalau tidak bumi ini menjadi WC. Manusia memakan nya sendiri. Maka itulah kenapa para aulia Allah ajarkan istinja awal, istinja akhir. Bagaimana bicara pada air sebelah cebok. Bagaimana cebok. Bagaimana bicara pada feses yang dibuang ke tanah. Supaya dia tidak kembali kita makan lagi. Maka kita ini manusia ini sekarang. Kalau kalian paham ilmu hakikat. Sudah makan nya sendiri. Ada kencingnya sendiri. Tuh, pahami. Karena kita sudah ditipu habis-habisan oleh kolonial. Disuruh berislam malah berArab. Inilah persoalannya. Disuruh berHindu malah berindia. Disuruh berbuddha malah bercina. Jadi semuanya. Kita ini adalah semuanya hanya Islam sama sahabat. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir pun Prabu Siliwangi itu Islam. Pola hidupnya. Bahkan Raden Wijaya pun Islam. Semua. Maka itulah Raden Rahmat menjaga beliau tadi semua atau Sunan Ampel itu tadi semua. Ya. Tapi karena keserakahan manusia yang ngaku dirinya Islam. Raden Patah. Ya lawan bapaknya. Inilah. Sama kayak di Tenggarong. Dari semua sana. Ya. Inilah sesungguhnya. Adalah kita sudah tercabut dari akar budaya kita sendiri. Kita sudah bangsa yang begitu hebat. Maka hari ini Abah begitu marah kepada presiden. Yang membuat program MBG itu. Karena itulah. Menganggap bahwa manusia yang mulia. Keturunan raja-raja sampai Buton sana. Ada raja kerajaan Buton. Di NTT itu adalah bagaimana kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara di tempat raja semuanya. Oh dikasih apa nyemar lunte kayak ayam.
MPG itu kayak ayam dikasih lunte, begitu. Abang ngomong tempo hari berapa hari dibui sekarang semua tuh. Kan Abah sudah melihat semuanya. Bahkan dari semuanya, bukan hanya kepalanya itu, sampai bawahnya itu sama itu. Hanyalah perampokan itu. Maling bergiji gratis dari semua. Kenapa sebut gratis? Karena nggak bakal diperiksa KPK. Kenapa nggak diperiksa KPK? Pengujiannya di WC. Inilah maling yang terang-terangan siang bolong. Saya udah ngomong beberapa hari sebelum ditangkap. Satu hari Abah ngomong, malamnya ketua, wakil ketuanya. Nah, sekarang lihat nanti, kalian saksikan. Bahkan saya katakan kehancuran Prabowo itu adalah MPG ini nanti. Tadi semua, ya. Karena tidak mengerti akar budaya bangsa ini yang begitu mulia. Tadi semua, malah kamu bangga dengan bangsa lain, apalagi bangsa Yaman. Tadi semua, yang kencing aja belum bisa dari dulu. Dari bangsa Arab, dari semua. Kita sudah jadi raja, sana itu adalah masih cebok dengan batu juru 3. Bajunya masih baju apa namanya, kulit binatang. Coba mereka menghina. Kalau tidak ada kami, Indonesia nyembah batu. Aduh, kamu itu nggak ngerti sebetulnya. Hai rakyat Indonesia, sadarlah, bangunlah. Kalau kamu ingin bahagia. Kenapa kalian hari ini sebagian tidak berkah hidupnya? Karena kalian lawan Ibu Pertiwi. Tanahnya tidak meridoimu. Karena kau tidak bisa jadi rahmatan lil alamin. Pada tanahnya, pada anginnya, pada airnya, pada semuanya yang ada di Nusantara ini. Inilah ibumu. Maka disebut Ibu Pertiwi. Semuanya. Inilah ibumu yang sesungguhnya. Ibumu yang lahir, yang ada wujud manusianya, itu juga dari situ. Tuh, pahami. Maka ibu yang sebenarnya ibu adalah tanah air ini. Itulah kenapa hubbul waton minal iman. Ya. Maka di sini harus dibangun adalah sahabat yang harus dipahami, ya. Maka lihat Indonesia Raya. Indonesia tanah pusaka. Pusaka kita semuanya. Marilah kita berdoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya. Suburlah, kamu juga tanah. Tanah yang subur akan membuat tubuhmu subur. Dari semuanya. Suburlah jiwanya. Tuh. Berarti kan suburlah tanah di sini udah ngomongin. Berarti kuburan itu di badanmu itu. Makanya dalam Al-Quran, afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Di dadamu lah siksa kubur itu. Di dadamu lah neraka itu. Pada saat kau jadi berubah dari manusia kuring malah menjadi manusia kurung. Dari semua. Padahal semua kurung itu adalah kematian. Al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua kurung itu mati. Al-aqwanu dhahiruha girratun. Semua akwan ini adalah tipuan. Karena selama kamu manusia kurung, kamu akan tertipu dengan apa yang dilihat oleh mata. Dari semua. Dan kamu tidak akan mampu menyaksikan nur jamal Allah. Kebesaran Allah pada firman-Nya. Itulah Al-Quran. Hanya kau lihat dengan mata dohir, maka yang kau lihat dunia. Tidak bisa kau lihat Al-Quran dengan mata batin nadhara. Dari semua. Maka kau akan melihat ilmu pengetahuan. Apalagi Quran kau lihat dengan jiwamu. Yang kau lihat hanya cinta. Al-Quran dilihat lagi dengan sir. Allah lah yang kau nampak. Timur dan barat. Lillahi masyriq wal maghrib. Aku hanya melihat dia. Sahabat. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita semua. Ya, maaf ya, ini mataharinya boleh menojok pada Abah tadi semua ya. Ya, kita adalah dalam rangka ayo hidupkan. Karena Indonesia emas tahun 45 hanya bisa diraih kalau jiwanya bangun. Bukan dikasih MBG. Justru dikasih MBG akan digunakan. Bahkan bansos yang triliunan itu 1.300 triliun udah dipakai judi online. Nah, inilah harus pahami ya. Di instansa yang ketiga, Indonesia tanah yang suci. Tuh, ya. Tanah kita yang sakti. Makanya kenapa di Jawa Barat itu Pasundan. Ada Pasundan. Maka daerahnya menggunakan Cikapundung, Ciherang, Ciawi, karena memang adalah mereka mengerti tentang hakikat cahaya. Nurun ala nurin. Maka muncullah silih asah, silih asih, silih asuh, silih wangi.
Silih wangi itulah saling mengharumkan. Maka itulah kata Abah, keberhasilan Swiss itu adalah dari putranya ada Prabu Siliwangi, Surawisesa. Sampai hari ini adalah Swiss, negara yang bahagia, negara yang aman, negara yang amanah. Karena tadi, membawa hakikat cahaya ke negaranya. Demikian pula Genghis Khan, Kublai Khan, datang ke sini dulu, ke Nusantara. Datanglah ke sana, akhirnya membawa Tai Chi, cahaya. Mereka menggunakan cahaya. Indonesia menggunakan sekarang kan tadi lupa pada kuring karena dijajah 300 tahun. Akhirnya yang ada manusia kurung. Akhirnya meninggalkan cahaya menuju kegelapan tadi semua ya. Tadi. Maka Ibu Kartini sudah menulis tadi semua, hilanglah gelap, terbitlah terang. Harusnya kita ini adalah bangunlah jiwanya supaya raganya ikut bahagia. Idkan adalah jiwanya, fitrahkan kembali kepada fitrah. Karena fitrah kita sebagai manusia adalah bukan cangkang ini. Ini cangkang yang akan terus diganti. Makanya itulah yang firman Allah tadi semua. Ilaihi marjiukum jami'an wa'dallahi haqqa innahu yabda'ul khalqa summa yu'iduhu liyazziya, untuk menerima pembalasan surga atau neraka pada tubuhmu ini. Hari inilah surga dan neraka yang sedang kau nikmati itu. Maka hari ini adalah merupakan hari kau berpanen dari apa tanamanmu yang lalu. Dan hari ini kau sedang ada menjadikan ad-dunya mazro'ah, ladang buatmu untuk panen di akan datang. Nah inilah makanya. Sekarang dengan teknologi cahaya yang ada, muncullah teori kuantum. Maka sesungguhnya dengan cahaya, dengan energi, kan mudah. Seperti sekarang kita bisa nih, ada teman dari Singapura, ada teman dari Malaysia, ada teman dari Taiwan, ada teman dari Hong Kong. Kenapa? Kita bisa saling tatap, bisa bicara, bahkan bereaksi dengan kita karena gelombang elektromagnetik. Sama. Aku bernapas dengan temanku yang di Hong Kong dengan udara yang sama. Aku bernapas dengan temanku yang dari London tadi yang nulis ada dengan udara yang sama. Karena kita saudara, satu udara. Bahkan seharusnya satu udara, satu rasa, satu cinta. Inilah yang dikatakan tadi dalam lagu Indonesia adalah persatuan. Minimal buat negara kita. Persatuan Indonesia. Persatuan tubuhmu. Bagaimana tangan bekerja, kaki bekerja, mata bekerja, mulut bekerja, telinga bekerja. Siapa jenderalnya? Disinilah. Di dadamu itu. Ada Ibrahim di dadamu. Itulah kenapa sholat kamu adalah bersalawat pada Muhammad dan Ibrahim. Karena inilah rumah Ibrahim. Baitullah sejatilah rumah Ibrahim. Di mana? Di dadamu. Tadi semuanya. Yang di dalamnya ada Ismail. Tuh. Ada Hijri Ismail. Tadi. Karena sekarang manusia ngajinya keluar dari semua. Malah jauh ke sono. Gitu kan. Padahal kamu adalah kuring yang terhalang oleh si kurung itu. Oleh Belanda kita dirubah. Yang tadinya manusia kuring, sekarang jadi manusia kurung. Semua lemah, tidak punya keyakinan, miskin, tidak bahagia. Terus masih ngarap surga di sono. Padahal surga di sono adalah kehidupanmu yang baru. Kata Abah juga. Abah berani jamin. Begitu. Tuhan itu ilmiah. Dan Quran yang mengatakan itu semuanya. Hunalika di tempat itu, di sini lagi. Dari hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa akan menerima apa yang dia tanam di kehidupan sebelumnya. Inilah hari ini. Maka kata Abah, jangan aneh buat teman bos saya ini kurang bekerjanya biasa-biasa saja. Ya, tanamanmu yang dulu. Tapi bah sekarang ini saya udah jungkir balik begini tapi nggak ada hasil. Ya, sekarang yang kamu lakukan adalah tanamanmu untuk yang depan. Tapi hari ini kau panen, silakan kamu pergi ke kebun. Kamu pergi ke kebun, kamu manen. Dan kamu juga nanam. Kamu manen dari tanaman yang dulu. Tapi kamu nanam untuk bekalmu yang akan datang. Makanya tadi, mana akhir, mana awal, kan bulat. Coba, ayam dulu, telur dulu. Ahad dulu, Senin, balik lagi Ahad. Maka kalau katakan, tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahari fil lail. Kemana perginya siang dan perginya malam? Mana batas malam dan siang? Nggak ada, orang bulat kok. Makanya lihat surat As-Samsi, wadduha tadi. Tadi semua.
Bagaimana waktu duha datang, bagaimana waktu pagi-pagi fajar, bagaimana uh, bulan, matahari, dan bagaimana wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Untung orang yang kembali pada kuring. Wa qad khaba man dasaha. Rugi orang yang berada pada kurung. Karena dia akan menjadi karung. Hanya hidupnya serba kurang. Kurang ilmu, kurang faham, kurang bahagia, kurang rezeki, kurang duit. Kurang aja semuanya. Karena kamu tidak id. Harusnya mana jadi imam, jadi makmum. Mana harusnya jadi makmum, jadi imam. Nah inilah. Karena tidak dipahami konsep ketuhanan dengan benar. Al-Quran semuanya sahabat. Semuanya Quran sudah bicara begitu gamblang kepada kita. Kita hanya akan menjalankan apa yang kita lakukan. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Maka pahami lagi tentang kodok dan kodar. Siapa yang mana kodok, mana kodar. Kodok rancanganmu kemarin yang kau tulis. Kodar hari ini kau praktekkan, mainkan. Di sana benci, di sini akan dibenci. Di sana menolong, di sini akan ditolong. Di sana menyakiti, semuanya sesuai dengan skenario. Itulah yang Allah mengatakan. Wa kullal insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi. Setiap kelahiran akan dikalungkan kembali buku. Giliran Nisbu Saban bilangnya store buku. Tapi bukunya ditolak sendiri. Giliran kamu yang nanam, marah-marah sama Allah. Nuduh orang lain. Nuduh Tuhan. Padahal semuanya adalah perbuatan kita. Semuanya. Tidak ada nabi yang menyalahkan siapapun. Semuanya menyalahkan dirinya sendiri. Sahabat, pahami tadi semua. Ya. Coba mari menggunakan akal ma'asi, ma'adi. Akal ruhi. Ini yang penting akal ruhi. Tapi akal ruhi, kalau nggak ngerti hakikat, ya nggak ngerti. Ya inilah. Maka sekarang ini ngomong hadisnya segonjol. Tadi, segudang hadisnya. Somad tuh. Tadi semua. Tapi jiwanya, no. Tadi semua. Kok tahu bah, latifah kolabnya kelihatan kok. Tadi semuanya. Di sini hanya rupiah saja sebenarnya. Gitu kan tadi semua. Nah bakal bisa ditipu lah orang-orang hakikat itu. Itulah akar ruhi. Yang tahu ruh hanya ruh. Yang melihat Allah hanya Allah. Itulah kenapa. Ada matamu di sini ro'a untuk melihat makhluk. Ada matamu di sini untuk melihat yang di sebaliknya makhluk. Nadoro melihat Muhammad pada Adam. Itu di sini. Man nadoro kulla syai'in malam yarallah fahuwal batil. Tapi ada lagi mata di dalam. Penglihatan nur Muhammad. Ruhmu. Rasulullah itulah penglihatan sifat. Barulah nanti Allah hanya akan dilihat oleh Allah. Adalah sahabat. Inilah maka dibutuhkan minimal Tuhan Sabul Qadir membagi 4 lapis akal dari semua. Ya, mari kita rubah hari ini paradigmanya. Jangan sampai kuring, tertutup terus sampai mati oleh kurung dari semua. Akhirnya matinya sebagai karung. Jadi nggak ada bahasa mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau bagi Abah udah kelihatan kok. Oh yang matinya karung dari semua. Maka Nabi Allah berfirman, "Hai Muhammad, jangan kau berdiri, jangan takjiah pada mayat-mayat yang karung itu." Tadi semuanya. Hai sahabat Quran semuanya juga. Ya. Maka Allah ingatkan kepada kita adalah wa kullal insanin, itu surat Al-Isra ayat 13. Wa kullal insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi. Dikalungkan bukunya. Tapi kemudian sebelum dia mati akan dibuka lagi. Tuh. Hasil karyamu sampai umurmu katakan 70 tahun. Maka ada 70 halaman yang kau lewati. Maka setiap halaman itu harus kau perankan kembali. Kapan? Di akhirat. Mana akhirat itu? Ya dunia. Di kehidupan yang akan datang. Karena piha tuh yauna. Minha khalaqnakum wa piha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Karena di selain di bumi ini tidak ada yang fisik. Ingat itu, aduh. Coba makanya kiainya belajar ilmu fisika. Supaya mengerti yang metafisika dari yang fisika. Coba belajar ilmu materi. Belajar ilmu cahaya. Karena apapun yang akan kau katakan hanya khayal. Karena Allah itu dohir. Wal awal, wal akhir, wal dohir. Awal yang tiada awal, itulah makanya hari ini. Dari Ahad ketemu Ahad. Dari Muharram ketemu Muharram. Dari mati ketemu hidup. Dari siang ketemu malam. Tulijul laila fin nahar. Wa tulijul nahari fil lail. Wa tulijul hayya minal mayyit.
Wa tulijul mayyita minal hayy. Ayo, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Maka itulah di dalam setiap hari sebelum kematian diajarkan kita. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amat. Memang begitu konsepnya. Karena Tuhan itu sang kehadiran. Ingat itu. Dia adalah selalu. Maka setelah Tuhan tajaliyat, ta'ayunat, tanajulat di alam ini, maka dia tidak ada lagi. Awal yang tidak awal, akhir yang tidak akhir. Dan adapun makhluk adalah kolong. Maka selama mejanya ada, kolongnya ada. Selama Allahnya wujud, semuanya ada. Nah ini maaf ya, konsep kiamatnya diluruskan. Ya. Jangan kiamat menurut khayal. Padahal Nabi itu bersabda, orang yang kiamat itu diawali mengeringnya danau Tebrias. Efrat. Mengeringnya kesadaran. Tuh, itu sebetulnya. Karena berpindah dari manusia kuring ke manusia kurung. Hilanglah kesadarannya. Semakin rasio kan, Abah sudah mengerti. Ruh ditiupkan, itu kita masih manusia kuring. Begitu dikasih jasad nafatu pimir ruhi, itu ruh dikir dari hari pertama, hari ke-7, hari ke-40, 3 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, hari terakhir dia lahir. Oa itu. Dia adalah sudah mengerti siapa dirinya. Tapi begitu jasad ada, makanlah saripati bumi ini. Tadi semua. Lewat susu ibunya. Maka mulailah dia pelan-pelan jadi manusia kurung. Nah inilah. Apalagi setelah 7 tahun malaikat mulhim pergi meninggalkan tubuhnya. Yang mendampingi dia selama di alam arwah. Yang merekam segala perjalananmu. Dari hari pertama ruhmu ditiupkan. Pahami ini konsepnya. Maka kehidupan ini akan ada selama ada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ada. Dan tidak dia yang awal, yang tiada awalan. Dia akhir, tiada akhiran. Tapi dia adalah selalu awal, akhir. Dia ijtima pada satu. Maka di dunia ini adalah didohirkan, dibatinkan. Didohirkan, dibatinkan. Pada saat dia ingin batin, maka dohirkan sesuatu. Tuh. Pada saat dia ingin dohir, hilangkan si batin. Kata hikam, adharo wis ngadhurkan Allah. Wujuda kula syai'in, wujudnya segala perkara. Di annahu karena satunya Allah al-batin. Tapi tugas semua makhluk ini watowa. Menghilangkan. Wujuda kula syai'in, apapun wujudmu. Di annahu karena satunya Allah ad-dohir. Jadi kalau begitu yang dohir ini yang batin. Makanya selama Allah al-musawwir itu disebut al-musawwir, maka segala bentuk ini harus ada. Yang lonjong, yang kotak, yang gini, yang mancung, yang pesek, yang cantik, yang putih. Itulah karena adanya dia. Nah, al-musawwirnya Allah gagal kalau seandainya kamu tidak memahami bagaimana segala bentuk yang ada ini semua. Itulah karena ada Allah al-musawwir. Dan gagallah dia sebagai khalik, sebagai meja. Kalau dia tidak bisa mensejahterakan kolong. Itulah dia mengatakan dia dirinya adalah sebagai Al-Karim. Seolah Al-Karim itu nama jaminan kepada si kolong. Maka dia mengatakan pada akhir Idul Fitri itu walaupun kamu tidak berhasil, tetap dia mata. Kita meminta Allahumma innaka afuwun karim. Al-Karim. Bukan afuwur rahman. Bukan afuwun ghafur. Tapi afuwun karim. Nama yang luar biasa. Si meja selama dia ada, maka kolong ada. Dan dia menjamin segala apa yang menjadikan kebahagiaan si kolong. Tapi kolongnya sekarang lupa pada meja. Tadi. Kurungnya lupa pada kuring. Akhirnya nggak sadar jadi karung. Inilah persoalannya hari ini. Makanya Abah saya tuh membangunkan jiwa-jiwa yang mati. Menghidupkan adalah nggak ada bedanya kisah Isa. Nggak ada bedanya kisah Tuhan Abdul Qadir. Dan kamu bedanya besarnya kisah Musa menyembelih untuk menemukan siapa pembunuhnya. Cuma kurang cerdas. Hanya arti mantukoh saja yang bisa pelajari. Mana mantuk? Ya, mana mafhum harus dipahami. Karena mana mantuk syariat, mana mafhum hakikat. Kehidupan manusia itu tiap hari mencari hakikat. Maaf ya, ini candaan semuanya. Apakah kamu cari BH apa dalamnya BH? Tuh.
Apakah kamu, maaf ya, cari celana dalam, apa isinya celana dalam? Pahami? Pada saat kamu makan nasi, apa kamu makan nasi, apa cari kenyang? Pada saat kamu minum, apa kamu minum atau hilangnya haus? Pada saat kamu berobat, apakah obatnya, dokternya, atau sembuhnya? Semuanya hakikat. Pada saat kamu beli duren, kulitnya kah atau rasa duren kah? Tapi jangan rendahkan kulit. Tapi jangan tuhankan kulit. Karena kulit itu hanya bagian. Dan makanya tadi, tubuhmu syariat, hatimu torikot, jiwamu hakikat, syirmu ma'rifat. Tubuhmu ada sabut kelapa. Tapi hatimu adalah batok kelapa. Tapi ruhmu adalah daging kelapa. Adapun hakikat dirimu adalah sebenar-benarnya adalah minyak. Tapi dirimu yang sebenarnya adalah kelapa. Hiji. Maka Zulhijjah ini sudah jadi hiji. Sudah jadi haji. Tanpa kemanapun sebenarnya. Karena ulah senokrogronya lah. Yang menjadikan tadi semuanya. Nah, inilah sahabat. Senokrogronya itu siapa? Ciptaan Belanda. Ciptaan Amerika. 116 orang yang dididik belajar agama, belajar Islam, belajar ilmu nahu, belajar ilmu tafsir, belajar ilmu ini. Ganti namanya Abdul Ghaffar, diutus ke Indonesia bersama nanti datang lagi orang Yaman bersama Utsman bin Yahya. Nah itulah biang kerok semua kerusakan agama di Nusantara. Biang kerok kerusakan ibadah di Nusantara. Biang kerok kehilangan Nusantara sejarahnya. Biang kerok adalah manusia Indonesia mencabut kemuliaannya sendiri dari tanahnya sendiri. Mencabut budaya yang mulianya. Sama sekarang presiden yang ngasih MBG lagi. Ini karena nggak ada bedanya, bapaknya juga dulu udah pengikut Amerika, dia juga sekolah di Amerika. Saya punya videonya loh. Dia itu sangat mendukung Amerika. Sekarang juga untuk jadi Board of Peace Indonesia harus bayar sekian triliun. Coba. Betul-betul ini presiden nggak ngerti siapa Nusantara ini. Dari semua. Maka harus kembali Nusantara ini kepada orang Nusantara. Maka hari ini Sabdo Palon menagih janji. Hari ini jiwa-jiwa harus dihidupkan. Hari ini adalah kuring-kuring harus dikeluarkan dari kurungnya. Itulah kisah Muharram nanti. Ayub bebas penyakit kulit. Yakub bebas dari buta. Yunus keluar dari ikan. Ashabul Kahfi keluar dari guha. Nuh bebas dari banjir. Itu tentang kuring yang keluar dari kurung sebetulnya. Kalau ngerti. Kalau akalnya jalan. Kalau ngajinya benar-benar ilmu kaidah manteknya ngerti, tetapi adalah bagaimana juga adalah bagaimana mengerti akalnya. Karena akal untuk memahami Tuhan harus dengan akal Tuhan. Satu. Memahami Rasulullah dengan akal Rasulullah. Maka melihat ruh dengan ruh. Melihat Allah oleh Allah. Maka kalau kamu yang melihat maka makhluklah semuanya. Akhirnya cerita kiamat, cerita itu, cerita ini. Tadi semuanya. Pak, saudaraku semua, bagi Abah saya itu sudah nyata. Bahkan kita bisa komunikasi. Bahkan hari ini kata Abah, orang yang sudah 3.000 tahun bersilaturahmi ke sini. Orang yang sudah 4.000 tahun datang ke sini. Pada tubuh barunya. Abah, saya mencari Abah 3.000 tahun. Maaf ya, bagi orang yang nggak paham ini memang susah. Susah. Sama seperti menjelaskan warna merah ke orang buta. Dijelasin kayak apa. Ini merah. Merah itu apa? Yang jelas katanya merah. Merah itu apa coba? Yang jelas bukan putih. Nah itu. Putih apa? Yang jelas bukan hijau. Nah itu susah. Akibat tadi. Karena ini mati. Tidak akan mampu melihat, menyaksikan. Allah sebegitu dohirnya. Allah sebegitu dekatnya. Sampai tidak dipahaminya. Ini benar-benar. Sampai orang tua dulu berkata, kamu abring-abringan bawa obor cari api. Ini hari ini. Dikira api itu tulisan API gitu. Dikiranya Allah itu tulisan alif lam lam ha kali. Dikira Muhammad itu tulisan mim ha mim dal kali. Coba kamu tulis, sebutkan. Allahumma sholli ala api atau Muhammad. Tulisan aja. Muhammad atau api. Tidak akan ketemu panasnya. Allahumma sholli ala nasi. Kan tadi.
la ilaha illallah. Muhammad wujudullah, la ilaha illallah. Muhammad nur haqqullah, la ilaha illallah. Muhammad astagfirullah, la ilaha illallah. Kun salli ala Muhammad. Selama kau tidak kenal dengan Muhammad, selamanya kau tidak akan kenal dengan Allah. Selama kau tidak menyaksikan Muhammad, kau selamanya tidak akan menyaksikan Allah. Itulah kata Allah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Man kana fi hadil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Akhiratnya kehidupan akan datang. Maka hari ini Abah harus buka. Abah kedatangan mereka-mereka yang kau sebut ulama dulu. Maaf ya. Ini kalau nggak dibuka kayak begini manusia nggak sadar-sadar. Tapi dia menjadi himar. Datang ke Abah sebagai himar. Membawa 2 kantong di belakang. 1 kitab, 1 amal. Ini karena kebutaan mata batin. Abah. Segala apa yang tidak kau bisa lihat. Kenapa Allah ciptakan kelelawar? Menggunakan infrared. Dan akhirnya manusia belajar dari kelelawar menggunakan ada untuk penglihatan malam dengan infrared. Sebetulnya Allah itu mengajarkan pada kita. Di kegelapan pun kau bisa melihat. Tuh. Asal frekuensi melihatmu bukan kamu. Tuh. Kalau frekuensi mata dohir ini kornea mata hanya ada batasan. Tapi pada saat matanya mata kelelawar, maka dia bisa menembus kegelapan malam. Hari ini pun sama pada diri kita. Makanya kita adalah harus disuruh imsak di Ramadan. Supaya Idul Fitri di akhir Ramadan. Ada fitrah pada tubuhmu. Ayyada yu'ayyidu. Ada pesta pada si kurung setelah dia mengembalikan pada si kuring. Ini yang sholatnya si kurung. Yang puasanya si kurung. Si kuringnya tetap mati aja sampai akhirnya. Maka syawalnya tidak ada salah. Tidak ada peningkatan keyakinannya. Tidak ada peningkatan kebahagiaannya. Tidak ada peningkatan hidupnya. Tidak ada peningkatan rizkinya. Ini yang terjadi hari ini. Yang kita tidak boleh lagi kita adalah Nusantara ini semakin terpuruk jauh. Maka inilah tentang Sabdo Palon menagih janji itu. Semuanya. Jiwa-jiwa yang terkurung. Semua. Ya. Yang harus kuring-kuring yang terkurung yang menjadi karung. Akhirnya serba kuranglah dalam kehidupannya. Itu sahabat yang harus dipahami oleh kita semua. Barangkali ya. Kalau Abah satu bicara itu adalah saya ingin mencerahkan. Karena orang yang sudah mampu melihat dengan tembus berbagai alam. Itu sudah menyaksikannya dengan kebenaran. Dari semua. Sampai ada orang bilang, Abah satu berani menjamin neraka. Iya saya taruh di kepala saya. Karena kamu gak ngerti saja hukum Tuhan. Dari semua. Makin bodoh tidak mengenal Tuhan. Makin menuduh Tuhan macam-macam. Padahal semuanya. Abid wal ma'bud wahid. Rozik wal marzuk wahid. Yang dibentuk yang sama yang membentuk yang dibentuk satu. Yang bako dengan abko satu. Tapi kan hari ini terjadi pirok, cerai. Dan Allah suruh menyatukan. Hei manusia, dulu langit dan bumi satu, sekarang aku pisahkan. Dan tugas kita kembali menyatukan. Wahada yuwahidu tauhidan. Dengan konsep Nabi Ismail. Supaya kita bahagia. Supaya kita keluar. Seperti Ashabul Kahfi keluar dari gua. 309 tahun. 330 di Ramadan. 9 dari semua. Ya. Sahabat. Ya. Maka keluarlah. Muncullah matahari. Fotosintesa di dadanya. Fotosintesa Allah. Masuklah cahaya. Karena semua cahaya ini, maka disitulah kenapa kata Abah ajarkan ada zikir, ma'agoplatin, zikir, ma'ayakdotin, zikir, ma'agoibatin, hudurin, ma'ajikir, ma'agoibatin itu. Daun itu punya 2 lapis. Lapisan dada kita pun 2 lapis, luar dan dalam. Itulah apa namanya dalam torikot ada zikir jahar, ada zikir hopi. Seperti kaca mobil, dibersihkan dari luar, tapi kalau nggak dibersihkan dari dalam, gagal juga. Itulah az-zujajah, itulah semprong. Tadi. Karena semuanya kita modal yang sama. Ruh yang sama. Hidup yang sama. Harusnya bahagianya bisa hebat. Kalau ngerti. Harusnya. Tapi semprongnya itu sudah tertutup kata Imam Ghazali. Maka itulah Imam Ghazali dari firman Allah tadi. Masaluh nurihi kamiskat. Bikanlah beliau kitab Mishkatul Anwar. Lapisan cahaya. Prisma Newton. Semua. Degradasi cahaya. Dari mulai gelap
Terus. Sampailah kesadaran sempurna itu adalah wa ana ila rabbikal muntaha. Akulah penghujung perjalanan itu. Jadilah kau Muhammad tuh. Jadi Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Jadilah engkau utusan Tuhan. Yang semuanya utusan. Maka giliran ngomong Rasul itu selalu aja. Apa pasir pun Rasul itu. Apapun makhluk di dunia Rasul. Tadi semuanya adalah diutus oleh Tuhan. Dalam bentuk rupa yang bermacam-macam. Untuk kamu belajar darinya. Untuk melihat alam pada diri. Dan kau bisa lihat alam di luar diri. Betapa diri kita ini adalah diri yang satu. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Nah, itu harusnya. Di dadamu ada Garuda. Semuanya. Ya, Pak Prabowo ingat. Di dada kita ada Garuda. Dari semua. Garuda adalah bukan burung pipit. Bukan burung cipau. Garuda adalah Garuda. Tapi syaratnya belah dadamu, garuk dadamu. Di sini ada bintang, di sini ada rantai emas, di sini ada pohon beringin. Nah, tadi yang jadi presiden Nusantara ini, yang jadi gubernur harusnya. Kalau enggak hanya karung-karung yang jadi gubernur, yang jadi presiden, yang jadi menteri. Akhirnya ngurus hutan jadi Tarsan, ngurus laut jadi bajak laut, ngurus aspal nelen aspal. Inilah manusia sekarang sudah kehilangan kemanusiaan, terutama di kita ini. Ya, wahai rakyat Nusantara, mari kita kembalikan kejayaan Nusantara, karena kehebatan Nusantara. Abah ingin mengajak seluruhnya, menyatukan seluruhnya dari semua. Ya, marilah bahagia, karena tadi lagu Indonesia mengajak kita bahagia dari semuanya, dan kita hidup abadi, seabadinya Tuhan. Kalau kalian ngerti dari semua. Hanya casing saja yang akan silih berganti. Ya. Maka pada saat nanti kamu sudah mau mati, Allah berkata lagi, wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansur. Ini Pulan, ini buku kamu ya, buat kamu mainkan nanti ya. Kamu pernah nyakitin dia ya. Nah, nanti kamu di sini kamu wayahnya kamu terima. Ini perbuatanmu. Kamu pernah mencuri punya dia ya, wayahnya di sini kamu. Karena hunalika di tempat itu kamu akan tablu kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa akan menerima pembalasan dari semua desa. Setiap jiwa akan menerima pembalasan semuanya. Ya. Setiap jiwa akan menerima. Ya. Makanya kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika. Itulah ada bahasa muhasabah. Muhasabah itu menghisab diri. Ya. Bukan duduk hanya nangis-nangis. Hisablah. Hasibu, hisablah diri kita. Maka daripada kita menyalahkan siapapun dalam kehidupan ini, ya, marilah kita pelajari diri kita semua. Ya. Jadi ini sahabat yang harus kita kembalikan. Ya, kejayaan kita. Kalau tidak begitu berarti kita ini akan terus dalam neraka. Dan Allah 8 ayat dalam Al-Quran. Hei manusia! Kenapa kau ulang lagi? Bukankah di kehidupan kemarin kau menderita? Nah itu kan sahabat, itu ngomong Tuhan itu di sini lagi itu sebetulnya kita. Dan Tuhan itu kamu tuh suka bapaknya bikin Tuhan itu duduk di aras apa semua. Itulah persoalannya hari ini. Tadi semua. Karena kurung-kurung yang sudah tadi semua menghalangi si kuring, nggak sadar jadi karung. Inilah yang jadi persoalan hari ini. Maka mari di Muharram nanti Abah akan ajak dari hari pertama Muharram. Apa yang harus kita lakukan supaya masuk ke Sopar? Sebenarnya dari Zulhijjah ini tanggal 22 Zulhijjah harus hijikan dulu satu. Rukunkan rukun masak itu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, hiji jadi satu. Satu nusa, satu bangsa. Kalau ibaratkan tubuh tadi semua. Ya. Jadikan satu. Watin, wazaitun, waturisin, sampai wahadal baladil amin di dada. Jadikan satu. Ya. Kemudian lepaskan nanti di Muharram. Untuk kita belajar di Sopar. Supaya di Maulid nanti lahirlah tadi Muhammad. Yang sebenarnya kamu adalah Muhammad. Yang tidak pernah banyak manusia. Ribuan kali diulang. Tidak pernah melahirkan Muhammad itu. Sahabat. Ya. Muhammad yang ada pada Adam. Muhammad yang ada pada Ibrahim. Muhammad. Karena Muhammad itu adalah presiden. Muhammad itu utusan Allah. Ingat itu. Bukan sosok. Lam yalid wa lam yulad. Tidak punya anak. Karena dia adalah cahaya. Itulah kenapa Nabi Muhammad nggak boleh dipoto.
Karena Muhammad itu cahaya. Itu semua. Tadi semua. Ya. Cuma kemudian karena sudah terjadilah penipuan agama yang besar-besaran luar biasa. Tadi semua. Ujung-ujungnya untuk ekonomi. Ya hari inilah kita nampak semuanya. Tadi semua. Ya. Menjual nama Allah, jual nama Muhammad itu. Dan kemudian inilah yang akhirnya menjadi agama, jadi bisnis hari ini. Ya. Mohon maaf, ini namanya juga adalah kita untuk mari. Silakan direnyapi, direnungkan omongan Abah ini semua. Jadi ya, karena kalian layak bahagia. Dan marilah kebahagiaan kita di bumi ini, di tanah ini. Mari kita cintai negeri ini. Ayo kita berbuat untuk negeri ini. Bukan merusak hutan. Kayak presidennya. Semua. Ya. Ya. Jangan teriak-teriak ngomong rakyat. Tapi terus dibuka lahan sawitnya. Inilah. Jadi saya tadi semua. Ya. Ayo kembali. Tanami, hijaukan. Sumatera, hijaukan. Kalimantan, hijaukan. Karena kita ini adalah satu. Pada saat kau rusak alamnya, alam akan merusakmu. Kau hancurkan alamnya, alam akan menghancurkanmu. Ingat itu. Ya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.